Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di segmen kisahku. Nah, cerita kali ini aku dikirimin dari teman kita yang namanya Yongki. Nah, Yongki ini mengalami sebuah cerita yang menurutku cukup ngeri ya. Jadi si Yongki ini akan melibatkan 3 temannya. Nah, 3 teman Yongki ini namanya Pedro, si Gilang, sama si Gewor namanya ya. Ya mungkin itu nama tongkrongannya mereka kali ya. Nah, bermula si Yongki, Gilang sama Gewor ini pengen nginep di rumahnya Pedro. Nah, rumah Pedro ini sebelahnya ini adalah rumah kosong yang sudah kosong ini kira-kira kurang lebih 10 tahun. Kenapa rumah ini bisa kosong? Rumah ini kosong ini karena ya udah kosong aja gitu, karena pemiliknya ini meninggal. Di rumah ini ditinggal meninggal gitu ya. Jadi rumah ini kosong, nggak ada yang menempati lagi, entah keluarga apa saudara-saudaranya di mana gitu, nggak ngurusin tempat itu, jadi rumah kosong terbengkalai gitu ya. Nah, si Yongki, Gilang sama Gewor ini mau nginep di rumah Pedro. Rencana nginep, singkat cerita si 3 orang ini, Gilang, Yongki sama si Gewor ini berangkatlah ke rumah si Pedro waktu itu. Sampai di rumah Pedro ini udah malam ya, mungkin habis isya gitu. Ditugaskanlah nih, sesampainya di rumah Pedro ditugaskanlah si Gilang ini untuk bikin kopi, karena mungkin mereka udah sering karena jadi dia mau bikin apa terserah gitu, udah tahu sketsa rumahnya gitu ya. Si Gilang ini ditugaskan untuk bikin kopi waktu itu. Si Pedro, Yongki sama Gewor di depan rumah, di halaman rumah. Si Gilang masuk ke dapur untuk bikin kopi. Waktu mau si Gilang ini mau nuangin air panas ke dalam gelas kopi, tiba-tiba ini si gelasnya ini geser sendiri. Jadi pas Gilang mau nuang air panas dalam gelasnya ini geser sendiri gitu. Nah, akhirnya si Gilang lari ke depan, minta tolong salah satu temennya ini buat nemenin bikin kopi. Ya di situ si Gilang ceritakan, aku nggak biasa ngasih tahu ke teman-temannya tentang apa yang barusan terjadi. Singkat cerita, mereka berbincang lah, mungkin rokoknya habis, jadi si Gilang sama si Pedro ini keluar beli rokok ke warung. Tersisa si Gewor sama si Yongki, berarti Gewor sama Yongki. Pas si Gewor sama Yongki lagi berdua di situ lagi ngobrol, tiba-tiba ada suara perempuan nangis dari arah rumah kosong itu. Suara perempuan nangis dari arah rumah kosong. Tapi si Yongki sama si Gewor ini ya mungkin mereka berdua ya, ada temennya, jadi nggak takut banget. Pas si Gilang sama Pedro udah pulang ke rumah, udah nyampe ke rumah, barulah si Yongki sama si Gewor ini cerita ke Pedro sama ke Gilang. Aku didengerin suara perempuan lagi nangis gitu. Nah di situ akhirnya si Pedro ini cerita, sebenarnya setiap kali temennya pada main atau pada nginep di rumahnya Pedro, ini nih teman-temannya sering banget mendapatkan gangguan dari mereka yang ada di rumah kosong itu, penghuni rumah kosong itu. Gitu. Sebenarnya yang angker itu bukan rumahnya si Pedro ya, cuman karena rumahnya Pedro ini bersebelahan sama rumah kosong, jadinya ya mungkin ikut kena dampaknya juga gitu mungkin ya.
si Pedro ini cerita setiap temennya nginep di situ, apa temennya main di situ, itu sering banget teman-temannya ini mendapatkan gangguan dari mereka yang ada di rumah kosong itu, kayak suara anak kecil, suara nangis-nangis gitu-gitu tuh sering banget. Bahkan kalau pada nginep di sini, di situ, di rumah si Pedro ini sering banget direp-repin. Apalagi si Pedro ini kan kalau buat teman-temannya ini nginepnya itu di kamar paling depan ya. Apalagi kalau ada teman-temannya yang tidur di kamar paling depan ini sering banget dierep-erep gitu. Nah, si Pedro ini cerita lagi, pernah ada suatu karena si Yongki, Gewor sama si Gilang ini bukan penduduk asli situ, karena mereka ini cuma temannya si Pedro, kan nggak ngerti ya apa aja yang terjadi gitu. Nah, si Yongki ini tanya ke Pedro, pernah ada kejadian apa aja. Nah, ini aku cerita yang salah satu yang paling ini aja, yang paling epic ya menurut aku ya. Jadi suatu hari itu pernah ada laki-laki ini kita sebut aja namanya Supri lah ya, Supri gitu. Malam-malam posisi ini cuacanya lagi gerimis. Supri ini berkendara pakai motor melewati jalan itu, jalan daerah rumahnya si Pedro ini. Supri ini bukan orang asli situ ya, mungkin Supri mau kemana gitu, tapi lewat jalan itu gitu kan. Oh iya, aku lupa. Di tempat Pedro ini ada 2 rumah kosong. Yang satu ini yang 10 tahun nggak ditempatin, yang di sebelah rumah Pedro persis. Yang satu ini ada di selisih beberapa rumah dari rumah Pedro itu. Ya, yang satu ini rumahnya tingkat, ada gerbang tapi kosong. Gerbangnya pun dikunci ya. Tapi yang rumah tingkat ini aku nggak ngerti kenapa bisa kosong. Aku kurang tahu. Nah, kita lanjut lagi ke ceritanya. Jadi si Supri ini lagi ngelewatin jalan itu sendirian. Malam-malam, cuaca lagi gerimis. Tiba-tiba dia ini dihentikan sama sosok perempuan. Dia minta nebeng untuk pulang ke rumah. Akhirnya sama si Supri, karena Supri kasihan lihat ini perempuan sendirian malam-malam lagi gerimis gitu. Akhirnya anterin lah pulang sama si Supri. Nah, rumahnya ini di rumah yang tadi ini, yang tingkat ini. Tapi Supri ini lihat rumah ini tuh rumahnya bersih, rumahnya mewah, rumahnya bagus lah pokoknya ya. Bagus. Setelah sampai rumah, si Supri ini ditawarin untuk mampir karena memang cuaca lagi hujan, jadinya si Supri ini mampir dulu ke rumah si perempuan ini. Mampir. Ini posisi Supri nggak tahu ya kalau itu adalah rumah kosong gitu. Akhirnya Supri mampir, dikasih handuk buat ngeringin rambut, ngeringin badan, sama dikasih minuman hangat gitu ya, kayak kopi, teh gitu. Nah, entah gimana ini, entah mungkin si ceweknya ini cantik, terus menggoda mungkin ya, jadi di situ ada kejadian HS ya. Jadi Supri ini HS sama perempuan itu. Setelah HS mungkin si Supri ini ketiduran pas keesokan harinya pagi-pagi. Supri pas bangun melek, Supri kaget, loh kok tempatnya berubah gitu. Akhirnya Supri lari keluar rumah, terus dia nih manjat ke gerbang, loncat ke gerbang sambil dia teriak-teriak minta tolong ke warga. Nah, kebetulan ini depan rumah kosong ini adalah bengkel motor gitu ya. Akhirnya si bapak bengkel ini, yang punya bengkel ini, nyamperin si Supri. Ada beberapa warga juga nyamperin si Supri, ditanya kronologinya gimana, ditenangin, dikasih minum si Suprinya ini sama warga sekitar gitu kan. Terus si Supri akhirnya cerita, semalam aku nganterin perempuan cantik ke sini, terus aku diajakin mampir sampai ada hubungan HS gitu kan.
diceritain lah sama si warga sekitar, rumah ini kosong mas, rumah ini kosong. Tapi yang bikin heran itu kenapa motornya Supri itu ada di dalam halaman rumah, yang padahal rumah itu ada gerbangnya dan gerbang itu dikunci. Motornya lewat mana kalau misalnya bisa gitu ya, kok bisa motornya tuh ada di dalam rumah padahal rumah itu ada gerbangnya, terus gerbangnya dikunci tuh. Ya, itu salah satu cerita yang menurutku epic ya, tipu daya jin, berubah jadi boneka cantik tapi padahal kunti. Itu adalah cerita dari si Yongki. Itu dari si Yongki. Nah, buat kalian yang pengen kirim cerita kayak si Yongki ini, kalian bisa langsung DM ke Instagram aku, apa langsung kirim email, nanti ada di deskripsi. Nah, itu sekian cerita dari Yongki dan sekian dari kami di segmen kisahku. Kembali lagi di next video, bye bye.